Satu lagi karya Tuhan yang begitu menawan. Berada di bawah kaki Gunung Dempo, kota ini begitu sejuk dan menawarkan pesona yang begitu abadi. Luasnya bentangan dan hijau seakan lukisan besar yang terpampang untuk memanjakan mata. Inilah Pagar Alam, sebuah kota di Sumatera Selatan dengan sejuta keindahannya. Sebagian besar kontur tanah di Pagar Alam bergelombang dan berbukit. Hutannya pun masih rimbun dan alami. Bagi penggemar mobil off-road, Pagar Alam adalah satu tempat yang wajib dijelajahi mobil Gardan Ganda ini. Hari ini kita sedang mau nyobain trek off-road bersama dengan teman saya juga dari Pagar Alam, dari komunitas off-road trail juga ya Bang ya. Kita akan nyobain trek yang namanya TMMD. MMD. TMMD. Nah, jalur off-road ini katanya kita akan ngelewatin bukit-bukit. Gitu ya Bang ya? Iya, betul. Kira-kira waktunya berapa lama Bang? Jarak tempuh ke sananya? Kurang lebih untuk bisa ke lokasi yang kita rencanain 3 jam. 3 jam ya, berarti selama 3 jam tuh kita bakal seru-seruan ngelewatin jalur-jalur off-road yang rekomen ya Bang ya? Ya, dan sungai-sungai kecil ya. Weh, mantap! Dengan kontur tanah bergelombang, Pagar Alam dikelilingi banyak bukit-bukit yang terbentang di kaki Gunung Dempo. Tanah di Pagar Alam umumnya adalah tanah yang mengandung kesuburan tingkat tinggi. Terbukti, daerah ini merupakan salah satu penghasil sayur mayur, buah-buahan, teh, dan juga kopi di Provinsi Sumatera Selatan. Mengawali keseruan ini, kami akan melalui jalur di Desa Gunung Agung. Jalur ini merupakan perlintasan yang menghubungkan kota Pagar Alam dengan desa sekitar. Jalur berbukit-bukit ini adalah jalur panjang yang dapat dilalui para off-roader untuk bertualang. Kita udah ngelewatin tadi trek bukitnya. Kita tadi udah di atas bukit, jadi perkampungan yang kita lewati tadi kelihatan ya Bang ya? Ya, itu perkampungan namanya Gunung Agung. Perkampungan Gunung Agung. Jadi kita di atas masih ada perkampungan nanti. Dalam Paring. Oke. Kalau jalur ekstrimnya sudah kelewat semua Bang tadi Bang? Belum semua ya? Syukurlah jalur ini masih landai. Saya jadi bisa menikmati pemandangan alam dari atas bukit dengan syahdu. Udara yang menerpa wajah saya pun terasa begitu sejuk dan segar. Setiap jengkal perjalanan ini benar-benar saya nikmati. Akhirnya kami memasuki jalur menyempit. Di kanan dan kiri kami adalah perkebunan kopi yang terbentang luas.
Jalur ini memang menjadi favorit para penggemar off-road untuk menuju perlintasan ekstrim di atas bukit. Di tengah perjalanan, salah satu mobil teman saya tiba-tiba mogok. Dan akhirnya mobil itu pun dapat dinyalakan kembali. Kami langsung tancap gas melanjutkan perjalanan. Belum jauh kami menderukan mobil. Sebuah sungai kecil di depan mata menjadi rintangan kami berikutnya. Ini kita harus stop dulu karena ada jembatan, nggak memungkinkan untuk kita lewat. Jadi ini ada sungai kecil tapi nggak ada jalan, nggak ada jembatan atau apapun. Jadi kita mau nggak mau harus turun ngelewatin ini. Tapi nanti ditarik sih, ada bantuan nanti. Dan ini lagi ngecek dulu. Aman nggak nih Bang? Aman. Bisa ya? Turunnya gini. Tapi kalau kita pas, ngambilnya pas, ini bisa langsung naik. Kita nggak perlu winch. Tapi kalau nggak bisa nyangkut, kita winch karena di atas ada pohon untuk kita nyantolin winch. Oke. Mobil pertama berhasil. It's my turn. Giliran saya. Oke. Ya, nanti gue bilang gas ya. Oke Bang, siap. Turun pelan-pelan, tapi kalau gue bilang gaspol langsung ya. Gaspol. Ya. Gaspol nggak pakai rem ya? Ya. Gila, walaupun sungai kecil, tapi untuk melewatinya ternyata nggak semudah kelihatannya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya bisa juga mobil saya melewati jalur sungai ini. Tapi di belakang mobil saya, masih banyak mobil lainnya yang mengantri untuk melewati jalur ini. Kami pun harus menunggu untuk memastikan agar semua tim dapat melewati sungai kecil ini. Kami benar-benar menghabiskan banyak waktu di jalur ini. Tak terasa, matahari mulai tenggelam. Dalam kegelapan malam di tengah hutan selangis kecil pagar alam, kami melawan rasa dingin dengan berbagai cara. Mendirikan tenda-tenda sebagai rumah kami malam ini, nyalakan perapian yang langsung menghangatkan seluruh tubuh kami. Kita camping mau masak-masak. Jadi kita masaknya pakai kayu bakar. Tadi kita sempat berhenti di kampung, di perkampungan tadi minta kayu bakar. Sekarang kita lagi persiapan untuk masak ikan. Gila, seru banget ini, gerimis-gerimis kita mau masak ikan malam-malam pakai kayu bakar. Ikan bumbu kuning ya Bang ya? Ikan bumbu kuning. Ayo kita coba. Sambil menunggu persiapan memasak, beberapa di antara kami membakar jagung untuk menunda lapar. Nah, bumbu-bumbu sudah disiapkan, sekarang saatnya masak. Bumbu-bumbu ikan masa kuning ternyata sudah dihaluskan sebelumnya.
Kerjaan saya pun jadi ringan, hanya mengolah masakannya saja. Pertama-tama, panaskan mentega sebagai pengganti minyak goreng. Lalu, masukkan bumbu cabai giling halus, aduk perlahan hingga merata. Saat bumbu cabai mengeluarkan aromanya yang harum, masukkan bumbu kuning ke dalamnya. Aduk perlahan hingga bumbu cabai dan bumbu kuning merata. Ini masaknya darurat banget. Jadi sambil gerimis, sambil kita masak, sambil angin kemana-mana asapnya. Tapi apa seru. Setelah bumbu tercampur, tambahkan air ke dalamnya. Tunggu hingga mendidih dan ikan pun siap dimasukkan. Kali ini kami menggunakan ikan nila, dan memang jenis ikan yang digunakan dalam menu bumbu kuning biasanya apa saja asalkan ikan air tawar. Sekarang tinggal menunggu ikan ini matang. Akhirnya ikan masak kuning sudah matang. Dibantu Bang Fian, kami pun bekerja sama menghidangkan menu istimewa ini untuk teman-teman off-road yang sudah tak sabar menanti. Saatnya makan. Kita cobain ikan masak kuning khas dari Pagar Alam. Ini hasil racikan dari Bang Fian, tapi yang masak cobain ya. Mantap. Dinginnya angin malam sudah tak terasa lagi. Perut kami semua sudah penuh terisi. Gelapnya hutan akan menjadi selimut mimpi kami malam ini. Inilah kenikmatan tiada tara dari bertualang bersama-sama. Menikmati udara pagi yang segar tanpa polusi seperti ini bisa menjadi penyemangat kita untuk melanjutkan lagi petualangan kita di bukit sekitar Desa Talang Jempa, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saya bersama Bang Alfian dan teman-teman yang lain sudah siap untuk melanjutkan lagi perjalanan kita menuju lokasi berikutnya. Let's go! Bang Alfian, ayo kita berangkat! Hujan bukanlah kendala bagi kami untuk melanjutkan kembali perjalanan ini. Kami tetap menerabas jalur basah yang menanjak dan licin. Beberapa mobil kembali menjadi bulan-bulanan. Karena tak dapat menanjak, terpaksa ditarik dengan bantuan mobil lainnya. Akhirnya, setelah memastikan semua mobil aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Cuaca sepertinya mulai bersahabat.
Menjelang siang hujan pun mereda. Kami melewati puncak bukit desa Talang Jempa. Dari sini aja pemandangannya indah banget. Akhirnya kami tiba di akhir perjalanan ini, perkebunan teh kaki Gunung Dempo. Di sini suasananya mirip dengan daerah puncak di Jawa Barat. Sejauh mata memandang yang terlihat adalah pepohonan teh nan hijau membentang bagai permadani raksasa menyelimuti permukaan bumi. Gokil. Penuh lumpur gue. Luar biasa. Wow. Memang memicu adrenalin tuh bikin pemikiran kita makin segar, disuguhi juga dengan pemandangan kebun teh, bikin suasana makin asik banget. Lagi untuk besok pergi kerja lagi. Wih, keren ya. Terima kasih banyak ya, Bang ya sudah menemani. Teman-teman, thank you ya sudah menemani. Dan semua ini adalah persembahan dari langit. Gunung Dempo merupakan gunung tertinggi di Sumatera Selatan dengan tinggi mencapai 3.159 meter dari permukaan laut. Gunung Dempo terlihat begitu megah menghiasi kota pagar alam. Di kaki gunung ini terhampar perkebunan teh hitam pagar alam di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Perkebunan ini merupakan salah satu perkebunan teh terbesar dan unggul dalam kualitasnya di Indonesia. Tapi kini tak hanya teh hitam yang mampu merajai pasar. Kota ini juga terkenal akan kopinya yang sangat enak. Menikmati alam yang hijau dan juga udara yang segar menjadi salah satu khas dari kota pagar alam yang harus kita nikmati. Salah satu cara menikmatinya adalah dengan extreme sport seperti trail yang sedang saya lakukan sekarang ini. Dan sekarang saya bersama dengan teman-teman dari komunitas trail pagar alam. Halo! Semua mereka akan menemani saya untuk melanjutkan perjalanan menuju Curug Mangkok. Curug Mangkok ya Bang ya? Curug Mangkok. Oke, kita lanjutin lagi Bang. Let's go.
ini adalah keseruan berbeda yang dapat kami nikmati di perkebunan teh Pagar Alam. Selain pemandangan yang indah, jalur licin karena hujan menjadi tantangan tersendiri. Ya, begitu asiknya mengendarai motor di kawasan ini. Sekarang kami memasuki perkebunan kopi. Jalurnya lebih menantang karena kondisinya yang 100% tanah lembab dan berbukit. Ya, pastinya bakalan seru dan adrenalin lebih cepat terpacu di perjalanan ini. Berada di lereng Gunung Dempo, perkebunan kopi Pagar Alam sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1920. Kala itu, kopi menjadi komoditas penting bangsa kolonial, sehingga kualitas dan pengolahannya sangatlah dijaga. Kini Pagar Alam menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dan mayoritas kopi yang dihasilkan dan sangat fenomenal di sini adalah Robusta merah. Memasuki jalur pendakian, motor-motor trail ini harus digaspol. Tidak hanya itu saja, kemampuannya pun diuji di sini. Salah satu teman saya, Ade Herliansa, salah memilih jalan. Motornya pun tersangkut di tanah yang licin. Jadi ini salah satu trek yang menantang. Lepas rantai. Jalannya licin, apalagi motor. Motor teman saya nyangkut, rantainya copot. Sekali. Masuk kunci. Setelah motor Ade selesai dibetulkan, akhirnya kami pun dapat melanjutkan perjalanan kami. Walau kami harus bersusah payah melewati jalur becek yang parah, tapi semua itu terbayarkan saat kami tiba di Danau Tebat-Reban. Sebuah danau dengan pesonanya yang memukau mata.
memancing dan menjaring ikan, aktivitas yang bisa kita lakukan di danau tempat rebahan ini adalah bermain rakit. Seperti yang sedang saya lakukan bersama Bang Ade. Dia bukan operator ya, temen saya nih. Tapi dia jago banget nih bawa rakitnya, ngajak saya keliling danau. Motornya juga jagonya ya? Nggak cuma naik motor doang ya. Tapi kita nih Bang, kita mesti nungguin teman-teman tuh di sana. Mereka katanya mau lompat ikutan ke sini. Dan semua ini adalah persembahan dari langit. Kota Pagar Alam memang mempunyai potensi wisata yang sangat kaya. Tapi selain wisata alam, di kota Nan Elok ini terdapat banyak lokasi-lokasi purbakala yang menunjukkan bahwa wilayah ini adalah sebuah lintasan zaman megalitikum. Hal ini terbukti dengan penemuan arca-arca yang tersebar hampir di seluruh penjuru kota. Salah satunya di daerah Tegurwangi. Situs-situs di sini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Selain pemandangannya yang indah, di Kota Pagar Alam ini kita juga bisa menikmati wisata sejarahnya. Sekarang kita sedang berada di kawasan Tegurwangi yang merupakan kawasan megalitik. Dan saya bersama Pak Samsul dan juga Pak Aryo akan melihat seperti apa sih di kawasan megalitik ini dulunya dan sekarang akan dijelaskan juga sejarahnya. Begitu ya Pak Samsul ya? Ya, boleh. Berada di antara situs megalitikum, seolah membawa saya kembali ke masa lalu. Sejarah menyebutkan kalau batu-batu ini sudah ada sejak zaman dinasti Seilendra, sekitar 1300 tahun lalu. Setiap batu-batu ini memiliki cerita dan fungsi yang berbeda-beda pada masanya. Seperti 4 batu ini yang disebut begibu atau batu ibu. Lebih menurut para peneliti ini usianya 2500 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi ini sudah ada di sini dan dibuat dari formasi dari batu monolit, artinya satu bongkar batu kemudian dipahat. Kalau fungsinya apa nih Bang Aryo? Kalau fungsinya ini dahulunya sebagai sarana pemujaan. Sarana pemujaan. Ya, yang mengatakan bahwa masyarakat bersemak, kalau dulunya itu pas semak menjunjung harkat seorang wanita. Ini berarti arca manusianya wanita? Iya, disebut batu beribu atau batu beribu. Uniknya, semua batu yang tersebar di sini menghadap ke arah Gunung Dempo. Katanya sih, di masa lalu masyarakat sekitar menjadikan Gunung Dempo sebagai pusat penyembahan. Jadi filosofinya apa, Pak? Menghadap ke sana.
Tuhan Yang Maha Kuasa itu menurut percayaan lama itu berada di tempat yang paling tertinggi. Nah, untuk di kawasan Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan, kawasan yang paling tinggi adalah di Gunung Dempu. Jadi diyakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu tempatnya di Nirwana, itu adalah kawasan yang tinggi gitu ya. Jadi semua mengarah ke Gunung Dempu. Kalau sekarang lebih dikenal dengan Gunung Dempo. Masih banyak situs-situs seperti ini yang tersebar di Pagar Alam. Batu-batu peninggalan zaman megalit di Pagar Alam telah resmi didaftarkan ke UNESCO sebagai situs warisan budaya. Ya, tak hanya kaya akan keindahan alamnya saja bukan? Pagar Alam juga kaya akan warisan peninggalan sejarahnya. Sudah cukup cerita sejarahnya. Sekarang saya akan menikmati hari terakhir di Pagar Alam dengan melakukan sesuatu yang ekstrim dan berbahaya. Sekarang saya berada di Kampung 4. Disinilah saya akan mencoba rappelling dari tebing ini. Kampung 4 merupakan desa terakhir di jalur pendakian Gunung Dempo. Karena itulah Kampung 4 kerap disinggahi para pecinta alam yang hendak mendaki. Di Kampung 4 terdapat tebing setinggi 20 meter yang kerap dijadikan arena latihan memanjat maupun rappelling para pecinta alam. Di sebelahnya terdapat air terjun kecil di mana airnya begitu jernih yang berasal dari mata air Gunung Dempo. Kegiatan kita hari ini adalah rappelling dan kita masih ada di sekitar kaki Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Sini dong. No. Untuk rappelling hari ini dari teman-teman komunitas Kompas. Agar aman, segala persiapan sebelum rappelling pun wajib dilakukan. Yang paling utama adalah memastikan tali kren mantel terpasang kuat di batu. Untuk rappelling biasanya dipakai tali kren mantel statis. Tali ini kurang lentur dan hanya mempunyai daya regang sekitar 15% sehingga aman digunakan untuk rappelling. Yang harus dibikin dari tali? Kalau untuk di sini kita pakai simpul kupu-kupu yang namanya. Jadi simpul kupu-kupu ini untuk keamanan kita sebelum kita pasang figure 8 untuk turun. Jadi kita harus punya keamanan terlebih dahulu sebelum kita turun di situ. Jadi bukan cuma satu memang. Ya, semua sudah siap. Saya akan mulai menuruni tebing ini. Wow, ini seru dan bikin saya ketagihan mau lagi dan lagi. Sama halnya dengan pengalaman saya selama di Pagar Alam. Masih banyak tempat cantik dan seru lainnya di sini
yang belum saya kunjungi. Semoga saja suatu saat nanti saya akan kembali dan kembali lagi ke kota nan indah ini.